Ya, oke. Assalamualaikum semuanya. Selamat menyimak video yang Papa bikin ya. Ini materinya tentang latihan soal listrik statis ya. Eh, ya, kemarin udah nyoba-nyoba berbagai metode sebenarnya ya. Cuman kayaknya ini udah nemu yang enak. Moga-moga videonya oke dan kalian bisa belajar dengan baik ya. Oke. Di sini ada soal yang pertama itu adalah perhatikan perhatikan gambar ya dua pemuatan listrik berikut. Jika kuat medan listrik di titik P sama dengan 0 ya, besarnya 0 nih. Perbandingan antara Q1 dan Q2 adalah berapa? Di sini keterangannya adalah kuat medan listrik di titik P seperti pada gambar itu besarnya 0 ya. Oke, nah di sini kalau misalkan ada keterangan kuat medannya sama dengan 0, gayanya sama dengan 0 gitu ya. Atau apanya, medan magnetnya sama dengan 0 gitu ya, atau seimbang ya, itu artinya apa? Jadi ada dua buah gaya atau ada dua buah medan yang sama besar tapi arahnya berlawanan gitu ya. Oke. Sekarang kita coba gambar dulu di sini ya. Ini di titik P ya maksudnya ya. Oke. Dari muatan Q1 ya. Q1. Nah, ini sebenarnya kita nggak tahu ya. Kita positif semua atau negatif semua gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi eh, intinya yang ditanya kan besarnya gitu ya. Bukan nggak ditanya arahnya gitu kan. Ya kita nggak masalah mau negatif semua atau positif semua. Intinya eh, apa sama ya. Bukan bukan beda muatan. Muatannya sama. Oke. Saya pakai yang positif semua aja deh ya. Ini positif katakanlah ya. Kemudian ini juga positif gitu. Oke, kalau ini positif berarti kan di titik P ada medan yang arahnya ke sana ya. Ini E1 karena dikasih oleh I1 ya. Kemudian ke sana karena positif kan dia menjauhi ya. Menjauhi titik itu gitu kan. Maka ini kan muatan 2. Menjauhi titik, menjauhi muatan. Ini muatan 2, kemudian ini titik P-nya berarti akan menjauhi muatan 2. Ini E2 gitu ya, seperti itu. Ya. Ya kalau teman-teman mau pakai negatif juga silakan, berarti nanti arahnya aja berbeda dengan ini gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja, hasilnya pasti nanti akan sama kok gitu. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa besarnya 0 gitu ya, kuat medannya besarnya 0 gitu. Maka ini jelas E1 itu sama dengan E2 gitu ya. E1 itu sama dengan E2. E1 itu sama dengan E2 gitu. Ya, masih ingat kan untuk medan listrik itu gaya listrik lah, medan lah. Medan itu E itu adalah K, kemudian Q 1 enggak ada Q1, Q aja ya. Q per R kuadrat gitu ya. Oke. Ini untuk mencari medan. Dengan K-nya adalah konstan elektrostatis yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya adalah muatannya. R-nya adalah jarak muatan itu ke titik ya. Oke. Maka ya udah kita masukin aja berarti K ya. Ini karena ini dari muatan 1 ya Q1. Berarti Q1 per R1 kuadrat gitu ya. Sama dengan K ya Q2 per R2 kuadrat gitu ya. Jadi di sini ketahui ini sepertiga, ini 2/3 gitu ya. Oke lanjut, di sini ada yang sama variabelnya K dengan K ini kan bisa kita bagi ya, sedangkan Q-nya itu yang ditanya ya. Q1 per R1 kuadrat, R1 itu sepertiga ya, ini sepertiga dikuadratin.
Ingat ini kuadratinnya harus atas bawah dikuadratin, gak boleh cuman atasnya doang atau bawahnya doang gitu ya. Kemudian ini Q2 ya per 2/3 kuadrat. Nah, gitu ya, ini dapat Q1 gitu ya per 1/3 kuadrat, maka jadinya 1/9 gitu ya. Sama dengan Q2 ya. Ini 4/9 gitu. Ya, ini kan kalau pembagian berarti dikali ya. Berarti kita lanjut ke sini aja deh. Ini berarti Q1 kali 9/1 sama dengan ya Q2 kali 9/4 gitu ya. Nah, ini 9-nya kita bisa bagi ya. Berarti kemudian ini kali silang ya, berarti 4 Q1 sama dengan 1 Q2 ya. 1 Q2 berarti Q2 aja. Maka ini jadinya ntar. Perubahan Q1 Q2. Oh, berarti jangan kayak gitu. Jangan kayak gini nih. Jangan kayak gini. Berarti ini kan Q1/1 sama dengan Q2/4 gitu ya. Maka Q1 per Q2 ya. Q1 banding Q2 sama dengan 1/4. Ya, 1/4 mana? Oke. Jangan kebalik ya, di sini juga ada 4/1 gitu. Tapi yang ditanya adalah perbandingan Q1 dan Q2. Berarti Q1 dulu baru Q2 gitu. Q1-nya 1, Q2-nya 4 gitu ya. Oke. Jawabannya yang B. Selanjutnya. Oke. Segitiga ABC siku-siku di B. Oke. B-nya mana? Oh, ini B. Ini kasih nama dulu deh. Ini C ya. Ini B. Ini A gitu ya. Seperti itu. Siku di B memiliki panjang alas 45 cm ya. Ini 45 cm. Kemudian tingginya 90 cm. 90 cm. Pada titik-titik sudut sekitar itu terdapat muatan seperti di atas. Besar gaya kolom pada muatan QB. Ya. Besar muatan pada QB itu berapa? Oke. Untuk menggambar gaya ya. Menggambar gaya kolom ya. Ya, kita gambar ulang aja di sini deh. Ini kan 90 ya. Ini 45 ya, jaraknya kurang lebih ini lebih ideal dari gambar aslinya ya. Seperti ini. Oke. Kita gambar gaya-gayanya. Yang ditanya di B ya. Kalau gaya kan ini. Oh, ini minus, ini plus ya. Ini minus gitu kan. Kemudian ini plus. Atasnya juga plus ya. Ini plus. Atasnya juga plus. Ya. Oke. Kalau interaksi gaya ya, interaksi gaya. Itu kita harus lihat tandanya positif negatifnya ya. Kalau positif dengan negatif ya atau beda itu kan berarti kan tarik menarik. Kalau sama tolak menolak gitu. Nah, kita gambar dulu gaya-gayanya ya. Ini C, ini B ya. Ini A gitu ya. Ini A. Oke. Nah, kita lihat antara B dengan C itu kan beda ya. Berarti ini tarik menarik. Ini ketarik ke sini. Ini juga ketarik ke sana ya. Berarti ini F. Ini F. BC F yang diberikan oleh B kepada C ya. Nah, ini kebalikannya. Ini F CB. Ya, kayak yang diberikan oleh C kepada B ya. Ini interaksi antara B dan C. Sekarang interaksi antara A dengan B ya. Ini ada ke sana tarik menarik juga karena muatannya beda ya. Ini F AB ya. Kemudian ini FBA. Nah, itu ya.
Ini juga C dan B, ini ada interaksi karena sama-sama positif, berarti tolak menolak ini ke sana, ketolak. Ini F AC ya. Kemudian ini FCA ya, kebalikannya gitu. Nah, kita udah dapat nih. Cuman ya, yang ditanya adalah yang di B ya. Yang di B itu hanya ada FAB dan FCB ya. Oke. FAB dan FCB ya. Nah, kita cari dulu ya. Dan ini membentuk 90 derajat, ingat ya. Kalau membentuk 90 derajat berarti kita nanti pakai ini ya. Pakai apa? Ya rumus cos ya. Berarti nanti F resultannya adalah akar gitu ya. Ini F BC kuadrat ditambah F AB kuadrat ya, ditambah 2 ya, FAB FBC kali cosnya itu 90 ya. Ini bisa digeser kayak bentar. Gini toh. Nggak bisa. Ntar hapus dulu aja deh. Ke sebelah sana, ke terlalu jauh. Pindah ke bawah aja. Sini aja deh, nggak apa-apa, masih di atas. Ini nanti berarti F resultannya ya. Nah, ini kan ada resultan nanti ke sini nih. Karena dia, kenapa? Karena tegak lurus gitu ya, ini FR-nya. F resultannya itu adalah akar gitu ya. FAB kuadrat ditambah F BC kuadrat ditambah ya 2F AB kemudian FBC cos 90 ya, karena dia tegak lurus. Oke ya. Untuk itu kita sebenarnya kan ini ya, udah tahu ini sudut cos 90 itu kan 1 kan. Sorry 0 90 ya. Cos 90 itu 0. Berarti ini habis ya sebenarnya itu. Berarti FR-nya itu ini tinggal ini aja, akar ya. FAB kuadrat ditambah FBC kuadrat gitu ya. Nah, kita cari satu-satu dulu ya. FAB berapa, FBC berapa. Ayo kita cari. FAB ya. Nah, itu kan bisa dicari dengan K ya. Q1 QA ya. Kali QB ya per RAB kuadrat. Nah, oke. K-nya itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. QA-nya itu berarti 30 mikrokulom ya, berarti 30 kali 10 pangkat min 6 gitu kali QB itu min 6. Nah, nggak usah tulis minnya ya, itu sebagai penanda arah aja. 6 kali 10 pangkat min 6 per RAB ya. RAB itu AB itu ini ya tadi 45 cm, berarti 45 ya kali 10 pangkat min 2 ya kuadrat. Aduh, ini dikuadratin ya, pusing ya. Supaya kalian nggak pusing, gini aja. Karena saya juga nggak tahu 45 kuadrat itu berapa. Cari cara yang lebih sederhana. Berarti gimana? Berarti gini. 45 kali 10 pangkat berapa? Min 2 ya. Kali sama 45 kali 10 pangkat min 2 gitu aja. Ini kan akan lebih sederhana gitu.
Kenapa lebih sederhana? Ya, kita lihat nih. Nih, 9 dengan 45 kan bisa dibagi. Ini bagi ya. Ini dapat 5 ya. Nah, 45 sama 3 bisa dibagi? Nggak bisa. Ya, ini sama 30 ya. 45 sama 30 deh sekalian deh. Ya. 45 sama 30 ini kan dapat 3 ya. Sorry, dapat 2, ini dapat 3 kan gitu kan. Nah, enak tuh. Ini udah 2, ini 6 ya. 6 sama 3 bisa. Ini dibagi dapat 2 gitu ya. Berarti kan tinggal 4/5 di sini ya. Berarti kita dapat 4 ya. 2 kali 2, 4/5 gitu kan. 4/5 gitu. 4/5 ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat 3. Ini diberi 10 pangkat min 3. Kemudian ini berapa nih? Ini kan min 3 ya. Kemudian ini min 4. Min 3 dikurang min 4 berarti 10 pangkat 1 ya. Kali 10 pangkat 1. Ya kali 10 ya. 4/5, 4 kali 10, 40 dibagi 5 berarti 8. Ini 8 Newton gitu ya. Oke. Kita dapat FAB. Sekarang kita cari FBC ya. FBC. Oh, ini agak panjang ternyata. Pantesan ditulis host. Tapi ini cuma caranya doang yang lebih panjang. Sebenarnya sih gampang sih. K ya, kemudian QB kalikan QC ya per R BC gitu ya. Kita masukin angkanya 9 kali 10 pangkat 9 kalikan QB. QB-nya itu 6 kali 10 pangkat min 6 gitu. Kemudian C-nya berapa nih? Oh, 90. Wih, gede banget ya. 90 kali 10 pangkat min 6 juga per jaraknya ya, jaraknya itu 90 cm kalau nggak salah tadi ya, benar 90 cm kuadratin ya, sama aja deh kayak tadi 90 kali 10 pangkat min 2 kali 90 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, ini dengan ini bisa dibagi ya, kemudian 9 dengan 90 ya, ini dapat 10 gitu kan. Ini 10 sama 6, ini dapat 5, ini dapat 3 kan gitu ya. Berarti 3/5. Oke, 3/5 kali 10 pangkat berapa nih? Sama ya terkait tadi ya, 10 pangkat 9 dikurang 6 berarti berarti 3 dikurang 6 min 3. Oke, benar. Kali 10 pangkat 1 berarti kali 10 ya. 3/5 kali 10, 30 bagi 5 sama dengan 6. Oke, 6 Newton. Oke, kalau ternyata dapat 8 dan 6 kita masukin ke sini sama dengan akar ya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini mau udah ketahuan sebenarnya ya, pasti dapatnya 10 sih ya. 64 tambah 36 kan 100. Oke, maka jawabannya yang D. Yang D jawabannya. Oke, kita lanjut. Ini apa nih? Dua buah muatan titik terletak di sumbu X. Muatan 3 mikrokolom di X sama dengan 8 dan muatan min 5 mikrokolom ada di X sama dengan 12. Hitung potensial listrik jika muatan berapa tuh? Muatan min 5 mikrokolom berada di oke. Ya. Ini bukan ini ya, bukan PG ini, soalnya esai gitu ya. Ya, kalau seperti ini kita gambar dulu, saudara-saudara. Oh, ini aja kita gambar, ini aja diagram Cartesius lah ya.
set. Nah, di berapa nih? Ini 12 ya, ternyata ada di X sama dengan 12 nih. Ini 12 ya, sebelahnya itu 8. 8, sebelahnya itu berapa nih? Oh ya, ada yang di 4, ada yang di 10 ya. Nah, ini 4 ya di sini. 4 ya. Oke, ini kalau ini dulu ya. Ini di 8 itu 3 mikrokulom ya. Di sini ada 3 mikrokulom di sini. Ini 3 mikrokulom. Kemudian di 12 itu ada 5 mikrokulom. 5 mikrokulom gitu ya. Oke. Soalnya adalah jika X sama dengan 10, potensial listrik jika muatan ini 5 mikrokulom ada di X sama dengan 10 ya. Berarti 10 kan otomatis di sini nih. Ini ada min 5 mikrokulom misalnya. Ini minus nih. Ini di sini juga ditaruh min 5 mikrokulom. Aduh, terlalu ini ya, terlalu dekat. Ntar saya gambar ulang aja deh. Gambar ulang. Terlalu dekat. Ini 12 ya. Kemudian ini 8. Ini 4. Pada ini sumbu X gitu ya. Oke. Ini ada min 5 mikrokulom ya, ada muatan. Kemudian di 8 ada 3 mikrokulom ya, 3 mikrokulom. Oke. Potensial listrik ada muatan 5 mikrokulom pada X sama dengan 4 cm ya. Kalau ini 10 katakanlah di sini ya. Ini 10. Ini ada min 5 mikrokulom ini mah. Ini ya, muatannya ditaruh di situ. Nah, kita untuk mencari potensial listrik ya, V. Itu kan sebenarnya cuma K ya, kali Q ya, per R gitu ya, K per R. Nah, ini catatan nih, kalau untuk potensial listrik ya itu minus plusnya itu dipakai ya, minus plusnya itu dipakai. Minus plusnya dipakai karena dia nggak ada arahnya. Potensial listrik itu kan besaran ini ya, besaran apa, skalar gitu, bukan vektor. Beda dengan medan dan gaya ya. Kalau medan dan gaya itu kita harus tahu arahnya kemana gitu. Oke, kita pakai persamaan ini ya. Ini kan kita hitung yang A dulu ya. Kita hitung yang A. Mana? Oke, kita hitung yang A dulu. Yang A itu X sama dengan 10 ya di sini ya. Yang A gitu kan. Ini kan otomatis V-nya itu V total akan dapat dari yang 3 mikrokulom dan 5 mikrokulom gitu. Berarti katakanlah ini V1 ya. Yang ini V1, ya ini V2 nih. Ya. Ya maka kita akan dapat totalnya itu adalah V1 ditambah V2. Gitu ya. Berarti ya K kemudian Q1 per R1 kemudian ditambah ya K Q2 per R2 gitu ya. Oke. Bentar saya turunin dulu ini.
Oke, lanjut. K-nya seperti biasa ya. 9 kali 10 pangkat 9 kan. Q-nya itu Q1 3 mikrocoulomb, berarti 3 kali 10 pangkat min 6 gitu ya, dibagi R1. Oh ini dalam senti ya, ini dalam senti. R1 berarti jarak antara ini 8 sampai 10 ya. 8 sampai 10 berarti kan 2 ya, 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, oke. Kita hitung 9, enggak enak angkanya. Berarti 9 kali 3, 27 ya. 27 per 2 berarti berapa? 14 setengah, enggak 13 setengah ya. Berarti 13,5 kali 10 pangkat berapa? 9 dikurang 6, 3, iya benar. 3 tambah 2 ya, berarti 5 kali 10 pangkat 5. Dalam apa volt gitu ya. Sorry. Belum selesai ini nih. Belum. Ini baru ininya. Oke. Ini sebelah belum dihitung. Ditambah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian kali, nah ini Q2 ya. Q2 nya itu min 5, ini minyak masukin. Min 5 kali 10 pangkat berapa min 6 gitu ya. Dibagi jaraknya sama ya, 10 sampai 12 kan 2. 2 kali 10 pangkat min 2. 9 kali 5 berapa? 45 ya. 45 berarti minus nih. 45 dibagi 2 berapa? 45 dibagi 2 berarti 22,5 gitu ya. 22,5 berarti min 22,5 kali 10 pangkat sama ya, pangkat 5 ya. Oke, berarti ini sama dengan berapa? 22,5 dikurang 13 ya. Berarti berapa sih? Kalau 12,5 kan ini berarti 9 ya. 9 kali 10 pangkat 5 volt gitu ya. Minus ya ini. Oke. Itu yang A. Yang B gimana? Sama aja sebenarnya. Tinggal ini nanti di X sama dengan 4 ya. Terus min 5 nya buat apa yang ini? Min 5 nya ini nggak kepake gitu. Karena yang dipakai kan ya muatan yang di titik yang menghasilkan itu gitu. Ini kan menghasilkan V1, ini menghasilkan V2. Nanti tergantung jaraknya kemana. Ya. Jadi ya kalian coba sendirilah, sama aja soalnya. Itu tinggal kalian terusin aja. Bisa lah pasti. Ya. Bisa aja positif, bisa juga negatif ya. Tergantung ininya sih. Nggak masalah positif negatif. Kita lanjut soal terakhir. Satu lagi. Oke, perhatikan tabel berikut. Ini ada dua kapasitor 1 dan kapasitor 2. Kemudian jarak kepingnya sama 2 cm juga. Cuman luasnya itu beda. Ada yang 0,04 cm persegi, ada yang 0,08 cm persegi. Nah, perbandingan kapasitas kapasitor ya. Oke. Nah, ini kalau kapasitor plat sejajar, kita kan tahu ya bahwa kapasitor plat sejajar nih. Ini kan ke sana ya. Ini ada A ya, ini ada D ini. Ya, kapasitas kapasitornya ini dihubungkan dengan beda potensial V ya. Nah, ini kapasitas kapasitornya C itu sama dengan apa ya? Epsilon 0 gitu ya. Itu adalah permeabilitas ruang vakum. Kemudian dikali A ya. A-nya itu ada luasnya per D gitu ya. D-nya itu adalah jarak antar pelat gitu ya. Oke.
Nah, di sini kan kalau permeabilitas ruang vakum atau permitivitas ya, saya lupa itu antara itu deh. Uh, ini kan sama ya, jadi nggak usah kita perhatikan atau mau ditulis juga nggak apa-apa. Sekali lagi, ini adalah soal perbandingan. Kalau perbandingan ya udah dibandingin aja gitu ya. Berarti apa? C1 banding C2 ya, sama dengan ya, kita masukin. C1 berarti epsilon 0 ya, A1 ya, per D1. Kemudian per epsilon 0 gitu ya, A2 per D2. Nah, gitu aja. Perbandingan pokoknya kayak gini deh gitu. Nggak usah pusing-pusing gitu kan. Gampang. Ini ada N0, ini ada N0, lihat. Kalian jangan bingung, kalian jangan bingung. Kapasitornya yang ditanya perbandingan kapasitor, berarti nanti dapat C1 per C2 berapa ya. Oke, kita masukin angkanya. C1 per C2 sama dengan A1 per D1. Nah, ini udah ada di sini. Udah sama-sama sentimeter sebenarnya ya. Kalau sama-sama sentimeter nggak usah diubah ke meter, nggak apa-apa ya. Kalau ini sama-sama meter, sama-sama sentimeter itu nggak usah diubah ke meter, nggak apa-apa. Ini berarti A-nya dulu ya. Yang pertama 0,04 dibagi 2 per 0,08 dibagi 2 ya. Oke. Ya udah berarti kayak dikali aja kan ya. Kemana ini? Sorry. Ini berarti C1 per C2 sama dengan 0,04 per 2. Gampang kan ya, kali ini juga ke atas berarti 2 per 0,08 gitu ya. Ini coret, ini tidak coret, ini dapat 2, ini dapat 2, ini dapat 1, dapat 2. Dapat 2 berarti 1 banding 2 ya, bukan 2 banding 1 ya. Jangan terkecoh karena yang ditanya adalah C1 per C2. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.